Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan nama saya Renaldi. Saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 17113-124. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan materi mengenai tugas UAS komunikasi bisnis. Mata kuliah Ibu Popi Damayanti, MSI. Baiklah, pentingkah rencana pesan bisnis? Pada dasarnya, rencana bisnis memiliki banyak manfaat, terutama untuk 3 hal berikut. Yang pertama, merancang strategi bisnis. Yang kedua, mengukur modal bisnis. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai bisnis. Di sini, merancang strategi bisnis. Dalam sebuah rencana bisnis juga sama, biasanya tercantum rencana jangka panjang, menengah, dan pendek, lengkap dengan strategi untuk mencapainya. Hal ini berguna untuk memproyeksikan arah tujuan atau goal bisnis ke depannya. Dalam proses merancang strategi bisnis ini dibagi menjadi 3, jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena ini harus wajib sekali digunakan karena kita tidak tahu kapan bisnis kita akan berkembang. Makanya dibuat menjadi 3 rencana, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua, mengukur modal bisnis. Setiap pebisnis harus menghitung biaya operasional dalam menjalankan bisnisnya, mulai dari biaya produksi, SDM atau sumber daya manusia, pemeliharaan, dan lainnya. Rincian biaya diperlukan dalam sebuah business plan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul serta menghitung harga yang akan dijual ke calon konsumen. Dalam berbisnis, kita harus mengetahui secara rinci modal yang harus kita keluarkan dalam berbisnis, karena ini sangat penting sekali dalam bisnis. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai bisnis. Dalam sebuah rencana bisnis, terdapat poin-poin penting yang menunjukkan potensi dari bisnis tersebut atau yang biasa disebut dengan unique selling point atau USP. Hal ini harus dipikirkan secara matang-matang karena sebuah bisnis harus menyuguhkan kelebihan sebuah produk atau jasa agar calon konsumen berminat untuk membelinya. Ini penting juga dalam bisnis, yaitu meningkatkan nilai bisnis. Karena semakin baik nilai bisnis yang kita lakukan, maka semakin banyak orang yang akan mengajak kita untuk bekerja sama. Sebuah rencana bisnis memiliki peran yang sangat pentingnya dari modal bisnis. Mengingat ini adalah langkah awal dari sebuah bisnis, maka seorang pebisnis harus merancangnya dengan matang. Berikut contoh yang harus saya persiapkan dalam rencana bisnis yang akan saya jalankan. Contohnya saja saya mengambil dalam usaha kuliner sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita harus persiapan yang terbagi menjadi 5 isi, yaitu yang pertama adanya A. Riset pasar untuk melihat peluang dan mempelajari bisnis kompetitor. Pebisnis harus sudah tahu mau menjual makanan dan minuman apa. Ini penting sekali. Yang kedua, mencari sumber daya manusia, mulai dari koki, pelayan, kasir, dan pekerja lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu mengurus perizinan dan legalitas lainnya. Yang keempat, memilih penyedia bahan baku yang akan digunakan terus-terusan. Yang kelima, yaitu menyediakan peralatan yang dibutuhkan di tempat. Persiapan ini sangat penting sekali, karena apabila kita ingin merancang sesuatu tanpa persiapan, maka akan berakhir dengan kegagalan. Yang kedua, bagian pemasaran. Bagian pemasaran juga terbagi menjadi 5 pokok, yaitu yang pertama, membuat akun media sosial untuk pemasaran secara online. Yang kedua, yaitu branding di dalam dan luar restoran dengan menggunakan banner, spanduk, brosur, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu mendaftarkan restoran pada layanan pesan antar online. Yang keempat, menentukan konsep restoran seperti interior dan eksterior, desain, serta konsep penyajiannya. Dan yang kelima, poin kelima, yaitu memberikan promo atau menjadi sponsorship sejumlah acara bisnis. Yang ketiga yaitu adanya estimasi biaya yang dibutuhkan. Ini penting juga dalam berbisnis. Kita harus mengetahui biaya yang kita butuhkan untuk menggaji keluaran berapa. Yaitu adanya biaya riset, biaya desain interior, biaya perizinan,
biaya peralatan dan pemasaran. Kemudian yang terakhir ada estimasi modal kerja dan pendapatan. Untuk estimasi modal kerja yaitu terbagi menjadi 3 pokok, yaitu yang pertama ada gaji pekerja, yang kedua bahan baku, dan yang ketiga biaya operasional. Kemudian untuk estimasi pendapatan yaitu terbagi juga menjadi 3, pendapatan dalam penjualan makanan, pendapatan dalam penjualan minuman, dan yang ketiga itu pendapatan dalam keuntungan. Jadi teman-teman, dalam kita berbisnis itu kita harus, ini penting sekali 3 hal tadi dalam rencana pasang bisnis, yaitu yang saya ulangi sekali lagi, terbagi menjadi 3. Yang pertama merancang strategi bisnis, yang kedua mengukur model bisnis, dan yang ketiga meningkatkan nilai bisnis. Itu sangat penting sekali untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis untuk mengetahui hal tersebut. Persiapan juga penting dan pemasaran juga penting. Kemudian estimasi biaya yang dibutuhkan juga penting sekali teman-teman. Karena jika kita tidak dipersiapkan secara matang, maka bisnis yang akan kita lakukan maka nantinya akan gagal atau akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika terdapat kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian.